Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Terima kasih udah klik video ini. Tutorialnya kita akan menghias stat karakter dengan tema Thomas and Friend. Pakai teknik batik cream steam ya. Hiasannya pakai kertas print yang ditancapkan seperti ini nih. Nanti ada sedikit pemakaian fondant untuk aksesoris saja. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Untuk langkah yang pertama kita pengolesan base cake dulu. Pakai brownies ukuran 16 cm, isinya 3 layer biar nanti hasilnya lumayan tinggi ya. Dan untuk mempermudah melakukan pengolesan, jangan lupa batik creamnya dipanaskan sebentar dengan cara di steam ya, asal lembek saja. Kalau kalian mendekor pas kondisi cuacanya panas, ini nggak usah di steam nggak apa-apa. Soalnya juga pengaruh cuaca ya, jadi batik creamnya udah otomatis lunak dahulu seperti itu. Tapi kalau pas mendekor cuacanya dingin pas pagi hari atau habis hujan, itu biasanya kondisi batik creamnya jadi agak padat. Perlu dilunakkan sedikit dengan cara dipanaskan ya, di steam sebentar. Asal lunak saja, jangan sampai cair nanti malah susah untuk mengoles ke. Nah seperti ini, berhubung kita nanti akan pakai teknik batik cream steam, otomatis nanti lapisan polesannya harus dibikin halus dulu, mulus dulu, biar waktu disiram dengan batik creamnya hasilnya juga mengikuti, ikutan mulus juga ya. Oke, kalau udah selesai pengolesan awalnya, di lap tatakan tatnya, kita masih di step selanjutnya. Sebelum batik cream ini naik di atas kompor, pengadukan warnanya harus benar-benar rata dulu ya, untuk menghindari munculnya bintik-bintik putih setelah ini disiramkan. Jadi diaduk rata dulu seperti ini. Kalau udah selesai baru naik di atas kompor. Untuk teknik batik cream steam, kita pakai panci double, yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas diisi panci yang ada batik creamnya. Diaduk secara cepat ya. Untuk apinya, settingan apinya pakai api kecil saja. Tadi waktu dipanaskan itu airnya udah mendidih, otomatis kita udah cukup mendapatkan uap panasnya dalam proses pemanasan. Jadi apinya dikecilin aja atau dimatiin sekalian biar nggak kewalahan ya. Nah kalau udah cair seperti ini juga mesti diaduk terus nih, jangan sampai dibiarkan ya, nanti pecah kalau kita nggak mengaduknya secara cepat. Oke, kayak gini. Kalau udah dirasa cukup cair, turunkan. Kita tentukan tingkat keenceran atau kekentalannya di bawah saja. Sambil terus diaduk, sesekali sendoknya diangkat untuk merasakan ini udah pas apa belum ya. Nah ini kita main feeling ya, atau perasaannya benar-benar digunakan. Kalau kita udah merasa cukup, oh udah sekian nih tingkat kekentalannya, dimasukkan di dalam plastik kiloan. Oke, kita akan menyiramkannya di atas cake. Jadi nanti kondisi batik cream steamnya ini agak kental, tapi kalau disiramkan di atas cake seperti ini masih bisa mengalir. Seperti itu ya. Jangan terlalu banyak gebrakan, jadi ini dibiarkan mengalir dengan alami dengan sendirinya. Lalu untuk bagian yang masih bolong-bolong di bawah bisa disemprotkan dengan sisa batik cream yang masih ada di plastik. Oke, seperti ini. Nanti kalau terlalu banyak gebrakan, ini khawatirnya akan muncul gelombang-gelombang di samping cake. Jadi jangan digebrak ya waktu menyiramkan, seperti itu. Untuk sisa batik cream yang meleleh di atas tatakan tatnya, dibersihkan, diambil ya secara perlahan dengan menggunakan spatula plastik. Diambil secara perlahan, jangan sampai menyenggol sisi bagian dalam. Oke, seperti itu. Kalau udah selesai, kita rapikan bagian bawah dengan memanaskan ujung spatula. Cukup hangat saja. Gunakan tisu untuk mengontrol. Jadi kondisi spatulanya setelah ini dibakar cukup hangat saja, jangan terlalu panas ya. Nah seperti ini, posisi spatula tegak lurus mepet dengan buttercream. Kita fokusnya hanya mengoles bagian bawah saja. Jadi tingkat kecondongan spatula benar-benar diatur, jangan sampai menggores bagian atasnya juga. Oke, cukup bawah saja yang dirapikan. Seperti ini. Kalau udah dirasa cukup rapi, udah selesai ya, kita bisa lap tatakan tatnya, masuk di step selanjutnya. Kita akan bikin hiasan pakai buttercream, tidak pakai spit ya. Jadi yang tidak punya spit jangan khawatir. Pakai plastik segitiga. Coba diperhatikan ya. Plastik segitiga ini kan berbentuk lipatan. Nah, seperti ini ya. Kanan kirinya itu lipatan. Kemudian langkah selanjutnya, kita lipat lagi plastik segitiga ini menjadi dua kayak gini nih. Lebih dirapikan jadi benar-benar pas di tengah-tengah ya, membentuk segitiga seperti ini. Oke. Nah, untuk ujungnya kita akan potong. Untuk ujungnya saja ya. Kita potongnya posisinya serong kayak gini. Oke. Setelah ini dibuka, potongan ini akan membentuk huruf V. Ini nanti bentuknya seperti kayak split daun,
tapi kita nanti memakainya cukup plastik segitiga saja tanpa split ya. Nah kayak gini, menyerupai huruf V. Untuk step selanjutnya, plastiknya diisi dengan buttercream warna hijau. Nggak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Oke, dan cara memainkan plastiknya, perhatikan, ini kan ada lipatan asli dari pabriknya tadi ya. Tadi udah ditunjukkan ada 2 lipatan kanan kiri. Nah, posisi lipatannya ini, posisinya di tengah. Oke, kayak gini. Kalau diberdirikan, ini kayak huruf V, V yang berdiri gitu ya. Nah, kayak gini. Kita coba memainkannya sambil sedikit dikasih hentakan. Kalau dikasih sedikit hentakan seperti ini, di bagian tengahnya akan muncul semacam kayak ruas-ruas daun. Ini otomatis. Seperti itu ya. Jadi fungsi lipatan tadi ini adalah membentuk ruas-ruas daun. Kayak gini. Jadi waktu menyemprotkan, kasih sedikit hentakan, digetar-getarkan sedikit plastiknya. Oke, seperti ini. Ini yang tidak punya split bisa digunakan ya teknik seperti ini. Jadi cukup pakai plastik segitiga saja. Nah, kayak gini nih jadinya. Udah selesai ya latihannya. Sekarang kita aplikasikan langsung di cake bagian bawah seperti ini nih. Ini semacam kayak tanaman-tanaman yang tinggi-tinggi. Nah, rumput-rumput ya. Kalau rumput kan pendek, tapi ini dibikin semacam kayak daun-daun tapi panjang-panjang. Nah, hasilnya seperti ini nih. Udah selesai, sekarang bikin ombre pakai split bintang seperti ini. Dimasukkan di dalam plastik segitiga, biar ini tidak gampang sobek ini plastiknya, bisa disolasi di bagian luarnya. Nah, kayak gini ya. Kemudian dimasukkan plastik yang ada isinya buttercream warna biru seperti ini. Kita bikin ombre yang biasa saja. Saya pernah bikinkan tutorialnya secara khusus, cara memainkan speed khusus untuk pemula. Nanti bisa dibuka lagi ya playlistnya. Nah, kita latihan dulu. Cara memainkannya, disemprotkan sedikit diangkat ke atas, kemudian digeser ke kanan. Disemprotkan sedikit diangkat ke atas, digeser ke kanan. Nah, seperti ini ya. Ini akan saling berkaitan nih, saling menyambung ya antara satu ombre dengan ombre yang lain. Jadi jangan sampai putus-putus. Kayak gini ya. Kita akan memainkannya nanti langsung di atas cake-nya. Ini fungsinya untuk mempercantik biar hiasan atasnya ada, nggak polos gitu ya. Seperti itu. Nah, kayak gini. Bikin gerakan melingkar sampai keseluruhan permukaan cake ini tertutup sama ombre-ombre. Nah, kayak gini nih. Udah selesai ya. Kita sisihkan dulu piece cake-nya. Ini adalah topper yang kita gunakan. Bisa dicari di Pinterest atau di Google dengan mengetik kata kunci Thomas & Friends topper printable. Nah, nanti akan muncul berbagai macam pilihan topper-topper yang bisa kalian cetak ya. Mulai pohon-pohon, terus kereta-kereta dengan berbagai macam warna. Bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau bisa cetaknya di atas kertas foto saja ya, biar gambarnya lebih bagus, lebih tajam. Kalau udah dicetak atau di print, bisa dipotong sesuai dengan pola, kemudian disambungkan dengan penyangga. Untuk topper yang butuh penyangga tinggi, bisa menggunakan sedotan seperti ini. Dan untuk topper yang hanya membutuhkan penyangga pendek, bisa menggunakan tusuk gigi saja. Cara merekatkannya pakai lem tembak ya, jangan pakai solasi, biar ini merekatnya kuat dan tidak gampang terlepas. Oke. Untuk topper yang langsung menempel di dinding cake, kalian bisa melapisinya dengan menggunakan fondant. Sebenarnya dilaminating bisa, cuma nanti kalau dilaminating hasilnya kaku, nggak bisa lentur. Kalau pas ditempelkan di dinding cake, itu nggak bisa menyatu. Seperti itu ya. Jadi saya sarankan kalau ada topper yang langsung menempel, pakai fondant saja. Ini nanti sifatnya lebih lentur, lebih enak kalau ditempelin. Oke. Gilas fondant agak tipis, lalu diletakkan topper yang mau ditempelin langsung di atasnya ya. Kalau kondisi fondantnya ini udah lembek, nggak usah pakai olesan air. Tapi kalau pas kita bikin cuacanya udah panas, udah cetar, otomatis fondantnya udah kering gitu ya. Jadi butuh sedikit olesan air minum atau air putih untuk menempelkan toppernya. Seperti itu nih, oke? Biar merekatnya kuat. Dipotong sesuai pola seperti ini, mepet saja sama gambarnya. Nah, jadinya seperti ini nih. Ini sisi sebaliknya yang nanti siap ditempelkan ya di dinding cake. Kita tempelin saja satu persatu topper yang udah kita siapkan tadi, di bagian atas juga bagian samping. Seperti ini ya. Untuk hiasan di depan kereta Thomasnya, kita bisa kasih sedikit rumput di kanan kirinya. Kemudian di atas rumputnya, biar kelihatannya lebih cantik, bisa dikasih hiasan bunga-bunga kecil dari fondant. Gilas fondant agak tipis, kemudian pakai cetakan kita bikin beberapa bunga ya. Nah, di atas bunga tadi bisa dikasih tambahan sedikit fondant warna putih.
bulatan kecil ya. Nah, seperti ini nih. Nanti ditempelkan di atas rumput-rumput yang tadi. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang membuat awan. Awan dari fondant warna putih pakai cetakan juga, bikin beberapa. Nanti ini akan ditempelkan di dinding cake yang bagian atas. Oke, nah jadinya seperti ini nih. Semua topper udah terpasang bagian di atas maupun di bawah. Untuk hiasan fondantnya juga udah selesai. Seperti ini hasilnya. Untuk ukuran cake 16 cm, hiasan seperti ini termasuk simple, tapi bagus kalau dilihat dari depan ya. Kalau kita pakai topper mainan jadi, mungkin kita jualnya bisa lebih mahal. Tapi kalau pakai topper kertas print seperti ini, bisa ditekan, lebih terjangkau nih gitu ya. Oke, gimana? Simple ya, bisa ditiru kalau mungkin suatu saat ingin bikin tat dengan model seperti ini nih. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya tak kesan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.